Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Bung kameramen kayaknya agak lemes nih Bung kameramen. Gimana Bung kameramen? Emang nggak terbalik nih? Bung Alfian gimana sih? Video sebelumnya kata semangat banget. Oh iya. Karena ini udah akhir sesi Bung. Udah akhir sesi. Iya Bung Alfian, ini ada yang unik lagi nih Bung Alfian. Beritanya hari Jumat 26 Agustus 2022 dari republika.co.id. Judulnya, Puan, insya Allah 2024 akan ada lagi presiden perempuan. Nah nih Bung Alfian, saya ingin langsung tanya Bung Alfian. Kan kalau yang perempuan yang digadang-gadang ya cuman beliau doang kan. Dari partai yang presiden thresholdnya cukup juga dari beliau juga kan yang kelihatan lah di peta sekarang. Pertanyaan saya ada gini Bung Alfian. Kok bisa ya dia sepede itu dan kok dia tidak tahu malu ya Bung Alfian? Membahasnya tentu harus membutuhkan kecerdasan multitalenta. Masya Allah. Ya, karena kelihatannya perlu dibawakan cermin, dibawakan kaca, dibawakan meteran, dibawakan timbangan, dan dibawakan mikroskop. Kelihatannya kepercayaan diri yang setinggi itu adalah baik ya kalau untuk menjadi presiden. Kalau secara nasional kita masih punya banyak calon, ya. Kalaupun yang perempuan, katakanlah kalau ya tanda kutip kita masih punya banyak orang-orang yang bisa dimunculkan dengan kualifikasi SDM, kualifikasi leadership, kualifikasi mental leadership, kualifikasi yang lain. Jadi sementara respon saya 2024 semua sudah paham bahwa rakyat tidak mau menderita bersambung dengan penderitaan yang diimbangi dengan manusia yang dan kemudian ngambek dan memberikan peraturan temennya nggak boleh keluar dari provinsi di mana orang tersebut bertugas. Jadi kelihatannya kalau Nona atau Nyonya tak siap bertanding, sebaiknya Nona ada saja di dalam kamar. Ya, nggak usah berpikir untuk melakukan kompetisi. Kacau. Iya Bung Alfian, dia memang kacau sekali Bung Alfian. Bahkan dia ngambek katanya kalau ke daerah tertentu tidak disambut oleh gubernur tertentu Bung Alfian. Nah, nih Bung Alfian, saya pernah dengar cerita Bung Alfian dulu lagi pemilihan gubernur Banten. Kalau nggak salah dulu ada calon gubernurnya itu perempuan Bung Alfian. Dan ternyata calon gubernur itu jadi gubernur tapi akhirnya ditangkap KPK karena korupsi. Itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa Bung Alfian ngotot lah tanda kutip agar mendahulukan laki-laki yang jadi gubernur Bung Alfian? Kalau nggak salah sampai tim mereka itu komplain atau menghubungi Bung Alfian gitu Bung Alfian? Ya sebenarnya kita tidak sampai kepada bentuk antipati atau kebencian perbedaan sekse ya, karena perbedaan jenis kelamin. Tapi memang saya sering ilustrasikan kalau mau melihat sistem sosial masyarakat Muslim, sebetulnya caranya melihat dengan sholat. Nah, kalau kita melihat dengan sholat, kita akan lihat imam. Katakanlah walaupun di sekitar rumah itu ada qori'ah internasional yang baca Qur'annya bagus, yang kemerduannya juga sangat berkualifikasi internasional, ketika tiba waktu sholat, tiba azan dan iqomah, nggak akan pernah orang akan menyuruh si qori'ah itu jadi imam. Benar. Itu poinnya tidak bisa dibantah itu. Iya benar. Kalau orang belajar karena orang belajar ibadah sebagai sebuah amalan pemutus kewajiban. Ibadah dalam Islam itu sebenarnya dia punya terminologi ibadah mahdhah dan ibadah filosofis. Contohnya haji. Kalau orang memahami haji dengan orang menggunakan pakaian ihram itu kan simbolik daripada mereka yang akan nanti berhadapan dengan yaumul masyar, yaumul jaza, yaumul bats, di mana kehidupan orang berjalan dengan jumlah berjuta-juta orang, beratus ribu orang, dan tidak ada orang yang bisa punya. Kita nggak bisa membedakan itu mana presiden, mana tukang cendol, mana tukang parkir, kan nggak bisa kan? Betul. Artinya di sana termasuk pelajaran penting. Jadi kembali buat saya dan buat seluruh orang-orang yang memahami Islam bahwa
kalau dalam konteks subjektif, memang perempuan tidak ada wilayah yang bisa kita pertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Misalnya perempuan itu di saat-saat dia menstruasi, ada yang sampai 1-2 minggu itu boro-boro dia mengurusin orang. Dia juga kelimpungan sampai bilang, ini hari pertama nih sakitnya kayak disembelih kan gitu kan. Satu kan? Iya benar. Wajah kaku Ketua DPR RI Puan Maharani saat bagi-bagi kaos di pasar jadi perbincangan di media sosial. Ekspresi wajah Puan yang terlihat masam tanpa senyum saat membagi-bagikan kaos menjadi sorotan. Mungkin Bung Kameramen yang baru punya anak bayi-bayi, coba kayak apa kalau istri Bung Kameramen itu adalah seorang pejabat publik yang punya urusan banyak, repot, ngurusin anaknya yang bayi mungil aja 2. Udah kayak apa, gitu kan? Makanya sebenarnya anugerah Allah dikasihkan posisinya, makanya buat perempuan itu posisinya, maka disebutkan di kalangan para ulama an-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Wanita itu backup. Betul. Jadi dalam statement sederhananya, di belakang orang-orang sukses itu adalah perempuan. Masya Allah. Artinya perempuan jadi posisi tertentu itu sifatnya menurut saya ya mubah, boleh-boleh saja. Justru yang diwajibkan, yang dipentingkan, yang dia bisa punya stabilitas. Karena laki-laki kan nggak ada masa menstruasi. Betul. Dia akan selalu sholat 5 waktu. Dia punya kesempatan. Ketika ada suasana genting, dia bisa istikharah. Benar. Sekarang kalau perempuan masa genting kita, atau ada situasi perang, kan presiden itu kan panglima perang. Betul. Nah kalau presiden lagi bunting, ya kan, bagaimana dia mau menghadapi musuh? Tak dulu perut saya berat. Sebenarnya kepemimpinan perempuan itu sebagai sebuah realitas alamiah sebenarnya yang membuat dia harusnya mempersilahkan kepada laki-laki. Pertama, dia tidak punya kewajiban. Betul. Kedua, dia tidak punya keharusan. Ketiga, dia juga tidak punya alasan kalau dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Iya. Makanya ini penting kepada para wanita, sekolahlah setinggi-tingginya, lalu siaplah menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi profesor-profesor, dokter-dokter di rumah masing-masing dengan radius yang diperluas. Saya pikir fenomena ibu yang satu ini silakanlah mengaca, silakanlah menimbang, silakanlah mengukur, dan silakanlah introspeksi diri, silakanlah mawas diri. Iya, Bung Alfian. Jadi kayaknya untuk berita kali ini sudah sangat terjawab oleh Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya tapi tertarik nih, mungkin untuk ini sudah selesai Bung Alfian, karena beberapa video juga Ustadz Alfian kan sudah ada review capres lah ya. Nanti ke depannya mungkin kita akan review capres yang lainnya. Nah, untuk akhir sesi ini Bung Alfian, saya tertarik dengan kalian Bung Alfian, perempuan itu sekolah-sekolah yang tinggi lah, kemudian baliklah ke rumah. Nah, tapi Bung Alfian, fenomena di masyarakat kita, banyak masih ada kalimat perempuan tuh nggak boleh kalah sama laki-laki. Bisa nyari duit sendiri, begini-begini. Nah, akhirnya orang-orang yang S1, S2, S3, mereka jadi masa sih gue cuma di rumah doang ngurusin anak. Nah, ini gimana nih Bung Alfian? Agar masyarakat kita tidak lagi punya pikiran gengsi, udah sekolah tinggi terus ngurus anak. Ini gimana Bung Alfian sebagai dosen ilmu pendidikan juga Bung Alfian? Baik, kita belajar dulu dari orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dia mau punya anak, dia akan mengurus anaknya sampai tamat SMA, baru dia kerja. Itu konvensi ya, konvensi budaya ya. Mau nanti secara kasuistik ada yang tidak begitu, itu berarti memang ada. Pengalaman saya bergaul dengan beberapa kalangan, termasuk jaringan-jaringan para pendidik secara internasional, diantaranya orang-orang Jepang itu seperti itu. Nah, ya itu mungkin satu statementnya. Yang kedua, film acara di televisi, ada acara yang namanya Suami-Suami Takut Istri. Nah, telenovela atau film serial seperti itu merupakan sebuah penampakan bahwa itu tidak akan ada dasar pembenarannya secara Islam. Yang membedakannya adalah statusnya, fungsinya, dan posisinya menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kemuliaan perempuan di rumah mendampingi suaminya, Anda bisa bayangkan bahwa ada tulisan dalam sebuah kolom di tahun 80-an yang ditulis oleh Ayib Bakar di kolom Kompas, kolom Tempo, majalah Tempo, apa yang disebut dengan istilah celoteh di atas tempat tidur. Ternyata korupsi dan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak patut dari para pejabat itu bermula daripada rayuan, keluhan, pembanding-banding dengan tetangga, dan itu tentu dengan sangat bagus. Dan disebut dengan celoteh di atas tempat tidur. Masa Pak
Bapak kan jabatan lebih tinggi dari tetangga sebelah, kenapa nggak punya ini, nggak punya ini. Nanti itu terpengaruh ke anak-anak. Jadi intinya buat semua pemirsa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga mengikuti jejak Rasulullah, kepada Anda yang muslimah, sekolahlah setinggi-tingginya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita jumpa di acara yang berikutnya, dan mari kita tetap bersemangat. Indonesia milik rakyat Indonesia, Indonesia berdaulat, Indonesia bukan punya Zionis, Indonesia bukan punya komunis, Indonesia punya Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.